Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran daring dalam jaringan. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab pertama, yaitu sistem gerak pada manusia. Sanawiyah Qudsiyah yang saya banggakan, mari kita awali pembelajaran ini dengan bacaan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada para muassis dan masyayikh Madrasah Qudsiyah. Semoga dapat memberi keberkahan pada Madrasah Qudsiyah dan khususnya pada kita semua. Lahumul Fatihah. Santri Madrasah Sanawiyah Qudsiyah kelas 8 yang saya banggakan. Baiklah, pada pertemuan kali ini kalian juga bisa membuka buku paket IPA kalian pada halaman 3 sampai dengan 5. Mari kita mulai pembelajaran ini bab 1, yaitu sistem gerak pada manusia. Pembelajaran kita kali ini ada 2 macam, tapi kita akan membahas satu saja, yaitu yang pertama adalah mengetahui gerak pada makhluk hidup, yang kedua mengetahui sistem gerak pada manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang A saja. Baik, untuk yang pertama, A, gerak pada makhluk hidup. Yang pertama adalah gerak pada tumbuhan. Seperti pada kita, tumbuhan, hewan itu adalah merupakan suatu makhluk hidup, mempunyai ciri juga bergerak. Tapi gerak pada tumbuhan itu berbeda dengan gerak pada hewan dan manusia. Gerakannya karena adanya suatu rangsangan, tetapi gerakan yang dilakukan sangat terbatas, tidak seperti hewan dan manusia. Gerak pada tumbuhan hanya dilakukan oleh bagian tertentu dan rangsangan tertentu pula. Misalkan pada bagian tertentu seperti akar, ujung tunas, kemudian ujung batang juga termasuk, ataupun pada daun. Dan rangsangannya seperti apa? Rangsangan tertentunya yaitu rangsangan seperti cahaya, air, bahan kimia saja. Tidak seperti hewan dan manusia, kalau kita menanggapi rangsangan semuanya. Misalkan kita kalau dilempar, kita akan lari. Kita kepanasan, kita akan menyingkir, berteduh. Itu kalau gerak pada manusia dan hewan. Tapi kalau gerak tumbuhan berbeda. Kalian bisa lihat peta konsep gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak higroskopis. Nanti kita akan bahas secara detail. Gerak higroskopis itu adalah gerak yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan kadar air di dalam tubuh dari tumbuhan itu. Kemudian yang kedua adalah gerak esionom, yaitu gerak dari tumbuhan yang menanggapi rangsangan dari luar. Kemudian untuk endonom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan rangsangan dari dalam tumbuhan itu sendiri. Untuk kesempatan ini kita akan bahas secara detail, yaitu gerak yang mendapat rangsangan dari luar, atau disebut dengan gerak esionom atau etionom juga bisa. Gerak etionom terbagi menjadi 3 macam juga, yaitu seperti tropisme, nasti, dan taksis. Tropisme itu menurut jenis rangsangannya ada fototropisme, ada geotropisme, ada tigmotropisme, ada hidrotropisme. Selanjutnya untuk nasti, menurut jenis rangsangannya ada seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan nasti kompleks. Kemudian untuk taksis ada
fototaksis, dan ada kemotaksis. Berikutnya untuk kita bahas mengenai gerak higroskopis. Apa gerak higroskopis? Itu adalah gerak yang disebabkan oleh pengaruh tumbuhan dari kadar air dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya misalkan pecahnya buah polong-polongan atau Leguminosea, nama latinnya. Seperti apa? Petai Cina, kemudian jarak, kacang koro, itu juga termasuk Leguminosea atau polong-polongan. Kemudian membukanya anulus pada sporongium atau kotak spora pada tumbuhan paku-pakuan. Kemudian membuka dan menutupnya sporangium pada tumbuhan lumut oleh peristom. Contoh-contoh dari gerak higroskopis bisa kalian lihat pada gambar. Pada bagian atas itu adalah Leguminosea atau kacang-kacangan yang punya polong itu juga. Apa itu? Kedelai. Kedelai itu nama latinnya adalah Glycine sp, Glycine sp. Kemudian contoh yang di bawahnya itu seperti tumbuhan pacar air itu. Pacar air mestinya kalian pernah melihat setelah berbunga ada kantong, seperti kantong itu juga bisa pecah. Pacar air nama latinnya adalah Impatiens balsamina. Kemudian itu ada kacang koro juga. Kacang koro juga kalau pada saat kadar air dalam polongnya itu kering akan pecah. Nama koro itu adalah Canaphila sp atau bisa juga Canaphilia gladiate, itu kalau menunjukkan jenis. Kemudian untuk yang gerak endonom merupakan gerak tumbuhan yang tidak disebabkan rangsangan dari dalam, atau artinya gerak yang disebabkan rangsangan dari dalam itu sendiri. Diduga gerak yang terjadi disebabkan berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Ini ada dua macam gerak endonom, yaitu endonom notasi atau gerak aliran sitoplasma. Sitoplasma itu cairan di dalam sel. Dan gerak endonom yang kedua adalah higroskopis. Higroskopis atau akibat dari kadar air tadi, hampir sama pada gerak endonom dan gerak higroskopis tadi. Contohnya misalkan gerak terjadi pada sitoplasma pada sel hidrilla dan bawang merah. Bisa kalian lihat contoh-contoh dari gerak endonom itu seperti randu, atau tumbuhan kapuk ya. Kapuk untuk apa itu, tempat tidur kita itu, atau dalam nama latinnya adalah Ceiba petandra. Kemudian itu sebelahnya gambar putri malu, atau biasa juga disebut dengan istilah yang mudah kucing-kucingan ya. Atau nama latinnya adalah Mimosa pudica. Mimosa pudica itu gerakannya karena dalam tubuh sel daunnya ada sel pelvis, sel penggerak, karena pengaruh kadar air yang bisa turgor ya, membengkak, dan bisa turgornya menurun. Kalau turgornya menurun, ini daunnya akan bisa menutup. Kemudian gerak dari etionom itu sendiri atau esionom juga bisa. Apa itu gerak esionom? Merupakan reaksi gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar, dan gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan dari hubungan antara arah respon dan gerakannya atau asal rangsangannya,
itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak taksis. Apa itu gerak taksis? Gerak seluruh tubuh ya, atau pindah tempat. Nah, hampir sama seperti ciri dari gerak hewan dan manusia, ini bisa berpindah tempat itu. Kemudian geraknya sebagian tubuh atau seluruh tubuh gitu. Kemudian yang kedua adalah gerak tropisme ya, tropisme itu gerak yang dipengaruhi oleh arah rangsangan. Dari gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kemudian gerak nasti ya, gerak nasti ini adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah rangsangan. Itu contoh dari gerak-gerak etionom seperti gerak fototaksis misalkan, itu juga. Kemudian dari fototaksis pindah tempat ya, itu gerak pindah tempat dari pengaruh rangsangan. Contohnya gerak kloroplas ke sisi yang memperoleh cahaya. Kemudian fototaksis pada gambar sebelah itu apa itu Euglena ya, Euglena viridis ya. Ini bisa berpindah tempat menuju arah cahaya. Ini gerakannya dengan seperti cambuk, itu flagel namanya, itu dia berpindah tempat. Berikutnya contoh dari gerak etionom atau tropisme. Gerak etionom tropisme misalkan itu fototropisme ya. Foto itu cahaya, tropisme ya gerak yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, seperti tumbuhan dalam kardus misal, dalam peti itu ujungnya menuju ke arah rangsangan. Fototropisme ini ada 2 macam, yaitu fototropisme positif dan fototropisme negatif. Yang positif itu yang menuju ke arah rangsangan. Kemudian yang negatif adalah menjauhi rangsangan. Kalau fototropisme pada tanaman itu ya, fototropisme positifnya apa? Ya ujung batang. Nah, fototropisme negatifnya apa? Yaitu akar menjauhi cahaya. Jadi fototropisme negatif. Seperti itu juga sebelahnya, yaitu hidrotropisme. Itu ada tanaman yang diberi air maka akarnya menuju ke arah air. Yang fototropisme positifnya apa? Ya akar, yang ujung akar. Yang fototropisme negatifnya yaitu ujung tanaman karena menjauhi rangsangan air. Kemudian tigmotropisme, yaitu melilitnya pada tumbuhan rambat ya. Seperti apa? Anggur misalkan. Kemudian labu misalkan. Apalagi misalkan suruh ya. Suruh itu. Kemudian kemotropisme. Nah, kemo itu rangsangan bahan kimia. Itu pada pot sebelahnya. Yang pertama perlakuannya itu dikasih air, maka akarnya akan cenderung menuju ke air. Setelah dikasih pupuk, maka panah yang berikutnya akarnya akan menyebar. Akan ada yang menuju ke air dan ada yang menuju ke pupuk. Berikutnya contoh dari gerak nasti. Gerak nasti tadi apa tadi? Itu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan, namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Seperti foto nasti itu cahaya ya, seperti bunga pukul 4. Nama latinnya adalah Mirabilis jalapa. Kemudian tumbuhan turi, yang turi itu kalau sore itu bagaimana daunnya menutup. Apa nama latin dari tumbuhan turi? Adalah Sesbania sp atau Sesbania grandiflora. Kemudian tumbuhan putri malu itu tadi sudah ya, menutup kalau disentuh. Putri malu itu juga termasuk
gerak nasti tadi. Kemudian bunga tulip atau nama latinnya sama, Tulipa sp. Kemudian kantong semar itu juga kalau ada serangga yang masuk seolah-olah dia memakan serangga, padahal ada tekanan turgor sel pada bunga itu sehingga bisa. Kantong semar ini biasa disebut dengan nama latin adalah Nepenthes sp, Nepenthes sp, Nepenthes sp. Kemudian ada sel penjaga pada stomata atau sel pengiring, itu juga bisa menutup, membuka, menutup, proses fotosintesis. Kemudian gerak pada hewan. Gerak pada hewan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang berenang, dan lain sebagainya. Di samping itu, hewan juga memiliki masing-masing alat gerak yang berbeda-beda, tergantung dari tempat hidupnya. Kemudian rangka pada hewan berdasarkan letaknya itu rangka terdiri dari dua macam, yaitu endoskeleton. Endo itu dalam, skeleton itu rangka, berarti rangka dalam. Apa itu? Rangka yang terletak di dalam tubuh. Contohnya pada hewan vertebrata seperti kita, manusia, kemudian sapi, kerbau, ular, itu rangkanya berada di dalam atau endoskeleton. Kemudian yang kedua adalah exoskeleton. Exo berarti X itu luar ya, luar berarti skeleton rangka atau tulang, berarti tulangnya berada di luar. Apa itu? Yaitu rangka yang terletak di luar tubuh. Contohnya pada hewan avertebrata seperti arthropoda ya, serangga itu ya, serangga, belalang ya, kepiting ya. Kemudian moluska itu misalkan seperti apa ya, siput, itu juga termasuk rangkanya di luar, exoskeleton. Ini bisa kalian lihat exoskeleton itu contohnya arthropoda itu serangga laut, dan serangga darat. Serangga laut yaitu kepiting, misalkan serangga darat itu belalang, misalkan itu adalah exoskeleton, tulangnya, tulang luar. Kemudian yang endoskeleton tadi sudah saya sampaikan, yaitu struktur internal yang melindungi organ-organ, memungkinkan otot untuk diperkuat, memberikan bentuk tubuh hewan, memungkinkan gerakan, dan melindungi sistem saraf. Contohnya itu pada vertebrata pada ada aves ya, ikan, ada amfibi, ada reptilia, ada aves itu unggas ya. Kemudian mamalia menyusui seperti kita, kerbau, kambing itu menyusui ya. Jadi yang paling primitif yaitu ikan atau Pisces ya. Pisces. Sekian, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan ke subbagian yang kedua, yaitu gerak pada hewan dan manusia.